Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa makna dari zakat, infak, dan sedekah, dari pengertian dan daripada pelaksanaan dan orang-orang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Langsung dulu kita share daripada mengenai panduan zakat saat ini. Sahabat semua, zakat ini kita pahami dulu ya sebelumnya pengertian secara zakat. Zakat secara bahasa berarti ziyadah atau bertambah. Makna seperti ini dapat kita lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, yaitu al-ilmu yarfu'u bil infaqi. Zakat juga sebagian dapat kita dari iman ta'ala. Waradna ayyidulahumma rabbahumma khairum minhu zakah. Zakah bisa menjadi artinya tambahan ya. Setelah itu syar'i, zakat menjadi adanya penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika ditunaikan telah memenuhi haulnya, jadi masa mencapai nisab, standar minimal harta. Zakat juga kadang berarti harta yang dikeluarkan. Adapun muzaki adalah istilah yang untuk orang memberi harta yang mengeluarkan zakat. Jadi ada zakat ini khusus ya, dari waktu tertentu dengan cara yang khusus dan ditunaikan. Masa haulnya, ada haulnya, bisa ada nisab. Nisab itu ada ukurannya berapa persen dan waktunya itu kapan dan pengeluarannya itu kapan dan untuk siapa saja dikeluarkan. Lalu hukum zakat ini adalah ada zakat fitrah. Adalah zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada waktu berbuka puasa. Kemarin kita Ramadan kemarin melaksanakan zakat fitrah ya, berbuka puasa Ramadan terakhir, di akhir Ramadan kita melaksanakan zakat fitrah. Berapa besarnya adalah kurang lebih 2,5 kilo atau 3 kilo untuk bahan pokok. Yang bagus adalah kita menggunakan bahan pokok ya, makanan pokok. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah berdasarkan waktu disyariatkan dengan puasa Ramadan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban, merupakan bagian dari Islam. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu kita harus melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya, ini hukumnya berarti wajib zakat itu, zakat fitrah, zakat mal, ya, dan lain-lain. Nah, keutamaan menunaikan zakat adalah menyempurnakan daripada keimanan seorang hamba, menunjukkan dari iman seseorang, membuat keimanan seorang menjadi sempurna, penyebab masuk surga, yang menjadikan masyarakat Islam menjadi satu keluarga besar, memadamkan kemarahan orang miskin, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan dan perampasan, dan menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Dan karena ada menambahkan harta, turunnya banyak kebaikan, meredam muka Allah dan dosa yang terampuni. Baik, sahabat semua, kita tahu sekarang ini kita tahu zakat, banyak orang terkena dampak daripada COVID-19 saat ini yang banyak kekurangan, banyak yang dipecat atau penghasilan yang menurun, atau tidak adanya pendapatan, ya. Kita tahu Islam mempunyai solusi daripada dampak ekonomi yang terjadi saat ini. Bukan ekonomi kapitalis atau ekonomi komunis yang ada di dalam yang harus menjadi solusi. Kalau kita tahu kapitalis, jadi semua berdasarkan kapital, ya, berdasarkan modal. Siapa yang punya modal besar dia akan menang. Sedangkan komunisme itu sesuatu yang diatur oleh pemerintah dan kekejaman semua diratakan, distribusi supaya itu harus sama semua, tapi di situ tidak ada peran pribadi di situ dan peran negara penting, dan biasanya semacam otoriter atau diktator pemerintahan. Nah, Islam tidak menganut kedua hal itu. Islam adalah distribusi pendapatan secara normal. Ya, bagaimana distribusi itu? Yaitu dengan zakat. Zakat itu, bayangkan kalau zakat itu semua orang disalurkan kepada membutuhkan, tepat ya, orang mengeluarkan zakat fitrah, pasti orang mengalami pengurangan daripada mengenaskan kemiskinan. Karena zakat itu mampu untuk
membayar orang-orang tidak mampu untuk dampak COVID ini, membantu membeli beras, membeli makanan dan lain-lain. Nah, makanya Islam rahmatan lil alamin, agama yang sempurna, jadi memberikan zakat ini memberikan dampak yang positif ya bagi umat tentunya. Baik, sahabat semua, nanti kita share lagi slide selanjutnya. Setelah ada keutamaan menunaikan zakat, itu syarat zakat itu adalah apa saja, yaitu barangnya dimiliki secara sempurna, termasuk harta yang berkembang, telah mencapai nisab tadi ukurannya ya, nisabnya itu misalkan berapa gram emas ya, 85 gram, dan nisabnya itu zakat mal berapa uangnya, berapa saringan emas 85 gram gitu ya, atau haul tahunnya, harus setelah haul itu 1 tahun ya, dan kelebihan dari kebutuhan pokok yang kebutuhan pokok lebih. Nah, harta yang wajib dikenai zakat misalkan adalah emas, perak, dan mata uang, hewan ternak, unta, sapi dan kambing, pertanian, buah-buahan, dan kurma dan anggur. Seperti halnya juga zakat pertanian dan lain-lain, zakat penghasilan. Ya. Zakat tidak memperhatikan haul, yang tidak memperhatikan haul itu adalah hasil pertanian. Jadi panen dari hasil itu dia harus mengeluarkan. Ya. Anak hewan ternak, ya, keuntungan dari dagangan, keuntungannya bisa dikeluarkan. Keuntungannya misalkan kita melakukan proyek 1 miliar, untungnya misalnya 5 juta, 2,5% kita langsung keluarkan. Tidak perlu menunggu 1 tahun, tapi kita keluarkan dananya ya. Recall serta karun madan atau barang tambang ya. Apakah zakat bisa ditentukan dengan qimah? Qimah adalah sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat. Jadi misalkan uang, makanan, atau pakaian, untuk pembahasan bolehkah zakat kita dengan qimah, maka harus menilai dari zakat harta emas dan perak, ya, mata uang, barang dagangan, hasil karya hewan. Ulama-ulama di sini bermaksud bahwa tidak boleh menunaikan zakat kita dengan uang, dengan senilai zakat, karena tidak ada satu dalil yang menyatakan dibolehkan hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat boleh dengan uang karena ini lebih bermanfaat. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah tidak boleh menzakatkan dengan uang. Mayoritas ulama disuruhkan diperintahkan dengan bahan pokok, beras atau gandum dan lain-lain. Itu ukurannya ya. Baik, melakukan zakat lebih awal waktunya bagaimana? Bahwa harta yang telah diberikan nisab, maka wajib zakat ketika mencapai haul buat dikeluarkan. Bagaimana jika muzakir ingin menunaikan zakat, mengeluarkan zakat itu belum kena haul? 2 pendapat, yang menyatakan tidak boleh, yang bahkan boleh. Yang bahkan boleh dengan lebih kuat pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan Malik sudah masalah. Jadi diperbolehkan ya, walaupun tidak menghayal haul, misalkan tidak mencapai 85 gram, 80 gram sekarang misalkan sekarang 1 juta, 85 juta gitu ya. Kira-kira duitnya dia dapat tidak 80 juta, tapi 50 juta, dia mengeluarkan zakat 5%, 50 juta aja boleh ya, diperbolehkan. Atau kita keuntungan, kita dari dagang online, dagang baju dan lain-lain, untungnya itu misalkan 5 juta aja ya, kita keluarin zakatnya lah, keluarkan zakatnya lah 2,5% boleh ya, tidak perlu ada nisab di sini apa menunggu haulnya. Hikmah disyaratkan zakat fitrah yaitu untuk berkasih sayang sama orang miskin, ya, kita syariat kemenangan, walaupun kemarin terkena dampak COVID, lebih bermakna lagi kita ngasih harta kepada mereka, ya, memberi sukacita para orang miskin, dapat bergembira hari membersihkan kesalahan orang yang menyalahi puasa atas dosa-dosanya, ya. Zakat fitrah diwajibkan ditunaikan oleh setiap muslim. Syaratnya yang berkewajiban setiap muslim mampu mengeluarkan zakat, ya, dan ada yang berkemampuan disebut ghaniyah, orang yang berkemampuan, ya. Kapan seorang mulai tentang wajib mulai zakat fitrah? Itu seorang mulai zakat fitrah itu dari terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri, jadi pas takbiran gitu ya, pembagian pas takbiran terus sampai kapan? Sampai menjelang sholat gitu ya, yang afdal itu adalah. Tapi kadang kalau kita buat itu biru, jadi pembagiannya malam pas takbiran, itu sangat bagus.
Untuk zakat fitrah ini ada kurma, gandum, beras, kismis, keju dan sebagainya. Ya, ini zakat itu kalau ulama Hanabilah mengatakan hanya beras dan gandum saja, ya. Lalu para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sok, ya. Sebagai satu sok itu setara kalau kita lihat dari kita makan beras, ya, satu sok itu sekitar 3 kilo beras satu sok. Jadi kita kalau zakat fitrah itu baiknya 3 kilo, ya. Kalau kita makan uang, baiknya pun dijadikan tahun ke depan, ya, kita jadikan sebagai beras saja yang paling baik. Jadi kita udah bahas bolehkah mengajar kita dengan uang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya, ada yang gandum, tapi yang lebih utama adalah dengan beras, ya. Zakat fitrah, penerima zakat fitrah ini hanyalah untuk miskin saja, fakir miskin saja, ya. Tidak boleh ada orang-orang yang kemampuan, ya. Pengeluarannya paling akhir itu terbit fajar pada hari Idul Fitri, tapi dekat terlalu mepet, ya. Atau 21 atau 2 hari sebelum Id boleh dilakukan sebagaimana sahabat Ibnu Umar melakukannya. Zakat fitrah menaikkan setelah salat Id, jadi kalau kita melakukan zakat fitrah setelah salat Id itu tidak diperbolehkan, ya. Itu nama saja gugur. Jadi nanti jatuhnya adalah sedekah. Jadi teman-teman berhati-hati dengan zakat fitrah, itu tidak boleh dilaksanakan setelah salat Id. Fitrah disalurkan karena tempat orang yang mendapat kewajiban zakat itu yaitu mendapati waktu fitri, tidak berpuasa lagi. Nah, 8 golongan penerima zakat dalam hal ini, golongan yang menerima zakat ada 8 golongan. Dalam surat Al-Taubah, yaitu satu orang yang fakir, orang yang miskin, ambil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat itu, ya, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan untuk membelikan budak, orang yang berutang untuk jalan Allah, orang yang mereka dalam perjalanan bisa berillah sebagai sesuatu yang dilakukan Allah, dan Allah mengetahui wajib maha bijaksana. Ini kata asnaf, ya, yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu yang harus dihabiskan. Nah, dari sini kita akan bahas mengenai